sehat semua ya kalian di rumah. Mudah-mudahan selama belajar di rumah ini kalian sehat semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Angga Haja Indrawati. Karena saya di sekolah SMK PGRI Malang ini mendapat amanah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sehingga pada sesi kali ini saya menyampaikan pada kalian tentang struktur kurikulum SMK PGRI Malang kurikulum 2013 revisi 2018. Nah, pada tahun pelajaran 2020-2021 ini apa-apa yang nanti kalian dapatkan di sekolah kita. Saya yakin kalian yang baru lulus dari SMP, meskipun kami kemarin ketika menyampaikan ke sekolah-sekolah sudah tahu bahwa kalian ini sekolah menengah kejuruan. Namun gambaran secara detail sesuai dengan jurusan atau program keahlian kalian masing-masing ini yang akan saya sampaikan. Yang penting bahwa intinya selama 3 tahun kalian dipersiapkan nantinya di sekolah menengah kejuruan ini memang secara umum mempersiapkan kalian menjadi tenaga kerja yang tingkat menengah, yang kreatif dan yang terampil. Nah, mata pelajaran apa saja yang nanti akan kalian temui atau kalian dapatkan selama belajar di SMK PGRI Malang ini? Yang pertama, anak-anak, kalian semuanya pasti akan mempelajari materi atau mata pelajaran muatan nasional. Muatan nasional itu apa saja? Ini berlaku untuk semua program keahlian, yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam bahasa Inggris ataupun bahasa asing yang lain. Itu muatan nasional. Yang kedua, muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini hanya ada 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani dan olahraga. Apa? Ada 2 sudah ya, muatan nasional, muatan kewilayahan. Dan yang ketiga adalah muatan peminatan kejuruan. Nah, untuk muatan peminatan kejuruan ini tentunya sesuai dengan minat kalian, program keahlian yang sudah kalian pilih. Nah, peminatan kejuruan ini ada 3 macam, yaitu ada C1, yaitu dasar bidang keahlian. Misalnya kalau di program keahlian OTKP itu ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Itu jika program keahliannya OTKP. Jika program keahliannya desain komunikasi visual, nah maka muatan kejuruannya dasar bidang keahlian yang pertama adalah simulasi dan komunikasi digital, tinjauan seni, dan dasar-dasar kreativitas. Sedangkan C2 itu adalah dasar program keahlian yang kalau di desain komunikasi visual itu ada dasar-dasar seni rupa, gambar, dan sketsa. Itu kalau program keahlian desain komunikasi visual. Nah, bagaimana dengan yang program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga? Di muatan peminatan kejuruan, dasar bidang keahliannya sama dengan OTKP tadi, yaitu simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Sedangkan dasar program keahliannya ada etika profesi, ada aplikasi pengolah angka atau spreadsheet, kemudian akuntansi dasar dan perbankan dasar. Sedangkan kompetensi keahlian yang C3 itu nanti baru kalian peroleh di
tingkat 11 dan 12. Jadi di tingkat 10 ini semuanya, baik program kalian OTKP, akuntansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, teknik bisnis sepeda motor maupun desain komunikasi visual, muatan peminatan kejuruan hanya C1 dan C2, yaitu dasar bidang keahlian dan dasar program keahlian. Saya lanjutkan anak-anak ya, untuk yang program keahlian bisnis daring dan pemasaran tadi belum, bahwa kalau muatan nasional dan muatan kewilayahan semua sama. Nah, untuk muatan peminatan kejuruan bagi siswa yang program keahlian bisnis daring dan pemasaran, muatan peminatan kejuruan juga yang di kelas 10 ini adalah akan ketemu dengan mapel C1, yaitu dasar bidang keahlian yang meliputi simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum dan IPA. Pada dasarnya semua program keahlian bisnis manajemen baik OTKP, AKL maupun bisnis daring dan pemasaran C1-nya sama 4 mata itu. Sedangkan untuk C2 dasar program keahlian yang harus diterima oleh kalian yang program keahlian bisnis daring dan pemasaran adalah marketing, perencanaan bisnis dan komunikasi bisnis. Sama dengan OTKP maupun AKL, C3 atau paket keahlian akan kalian jumpai nanti di tingkat 11 dan 12. Nah, untuk program keahlian teknik bisnis sepeda motor, muatan nasional dan muatan kewilayahan sama. Yang membedakan adalah muatan peminatan kejuruan. Kalau anak-anak DKV tadi ada dasar seni, maka anak TBSM selain simulasi digital sebagai mata pelajaran dasar bidang keahlian, ada pelajaran fisika dan kimia. Sedangkan C2-nya dasar program keahlian yaitu gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, itu anak-anak sekilas tentang muatan kurikulum yang nanti akan kalian terima selama kalian belajar di SMK, khususnya di SMK PGRI 6 Malang. Saya harap semuanya jelas dengan materi ini. Nah, selanjutnya selain kalian harus paham tentang bagaimana kurikulum dan apa-apa yang akan kalian dapatkan selama belajar di SMK PGRI 6 Malang ini, saya akan menyampaikan juga sekilas tentang cara belajar yang efektif. Saya yakin kalian sudah 9 tahun ya belajar, artinya belajar kelas di SD 5 tahun, di SMP 3 tahun. Kalian masing-masing sudah paham bagaimana cara setiap individu belajar itu. Mungkin ada yang senang membaca buku dengan situasi tema, tapi mungkin juga ada yang senang membaca sambil mendengarkan musik, itu ada sambil goyang begitu pelajaran masuk. Nah, kali ini saya akan menyampaikan, karena memang ini pokok dalam materi MPLS kita kali ini, bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, cara belajar yang efektif dan efisien itu memang merupakan suatu bekal bagi seorang siswa kalau dia ingin sukses. Nah, bagaimana pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Belajar itu dikatakan efektif bila suatu menyenangkan bagi siswa yang belajar itu. Belajar itu memang harus menyenangkan ya, supaya berhasil. Orang yang belajar harus senang dulu. Dia senang mempelajari pelajaran X, pelajaran tertentu, dia harus tertarik. Kemudian terjadwal. Nah, belajar yang efektif tentunya terjadwal dengan baik. Terjadwal dengan baik itu tidak harus kalian terus-menerus belajar membaca, tidak harus. Yang jelas dalam jadwal itu misalnya kalian punya waktu setelah masuk gereja bisa belajar selama 1 jam, tapi itu rutin. Nah, itu namanya terjadwal dengan baik. Atau pagi setelah sholat subuh sebelum berangkat ke sekolah ada kesempatan belajar, itu kalian jadwal.
dilakukan dengan baik, itu belajar kalian akan efektif. Kemudian tidak memakan banyak waktu, betul, karena kita belajar misalnya sehari 6 jam belajar terus, itu tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang penting belajar itu meskipun tidak lama tapi rutin, konsisten, terus menerus, tidak memakan banyak waktu tapi rutin, dan hasil yang didapatkan nanti maksimal sesuai dengan keinginan kalian. Siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien, tentunya supaya berhasil untuk meraih masa depan, berhasil dengan sempurna. Macam-macam cara belajar, mungkin kalian hasilnya ya. Baik, macam-macam cara belajar itu antara lain memang ada seseorang yang belajarnya visual. Visual berarti dia sesuatu gaya belajar visual ini cenderung untuk melalui penglihatan, berarti membaca. Dia kalau membaca dia ingat, atau dia melihat dia ingat. Nah, itu visual. Nah, menggunakan materi atau media yang bisa dilihat, misalnya melalui buku-buku, melalui poster. Nah, itu visual. Banyak membaca buku, poster, majalah dan sebagainya. Kemudian ada orang yang suka membaca tipe auditorial, audio melalui pendengaran. Misalnya ada temannya diskusi tentang pelajaran, dia nguping. Nah, berarti dia nguping dan masuk ke dalam benaknya. Nah, itu berarti tipe anak itu memang belajarnya secara audio. Ada yang seperti itu. Ini auditorial namanya. Seseorang yang menggunakan pendengaran audio secara dia sengaja memang untuk mendengarkan sesuatu melalui rekaman bisa, atau hanya mendengarkan temannya berdiskusi tentang pelajaran, tapi ia mendengarkan itu dengan indera pendengarannya cukup. Nah, sering mungkin seperti tadi mendengarkan ceramah, atau aktif ketika guru di kelas menyampaikan materi, dia mendengarkan meskipun dia tertinggal mencatat, tapi pendengarannya dia merekam semua yang disampaikan, itu diendapkan di otak. Nah, berarti dia memang tipe cara belajarnya secara auditorial, audio melalui pendengaran. Kemudian ada yang tipe belajarnya secara kinestetik. Ini adalah seseorang yang memiliki gaya belajar dengan cara menggerakkan anggota tubuhnya ketika belajar. Dia tidak bisa diam. Nah, tidak bisa diam. Mungkin kalian ketika di SMP sering tahu ya, temannya sambil belajar dia menggoyang-goyangkan badan, kepalanya bisa menggoyangkan kaki. Nah, menyentuh segala sesuatu yang dijumpai. Pokoknya tidak mau diam. Memang ada, karena memang tipe setiap orang itu berbeda-beda, dan itu sudah termasuk belajar. Sulit, yang jelas dia tidak bisa duduk manis, manteng, jadi selalu ingin bergerak. Mungkin melihat buku catatan temannya, dia sambil membaca. Oke, itu namanya belajar secara kinestetik. Tidak apa-apa, kalian tipe apapun, yang penting belajar itu nanti ada hasilnya, mencapai tujuan seperti yang kalian inginkan, efektif, waktunya tepat, dilakukan secara terus menerus konsisten, meskipun tidak memerlukan waktu yang lama. Ada juga gabungan dari ini. Berarti ada seseorang yang senang belajarnya secara ya audio dan visual. Jadi juga suka menggunakan objek tertentu. Jadi melakukan praktek yang paling senang. Nah, ini nanti akan banyak kalian lakukan di pelajaran produktif. Itu saya yakin nanti kalian akan mengkombinasikan 3 model belajar itu. Ya, membaca atau secara visual, ya mendengarkan, sekaligus kalian melakukan praktik. Jadi secara kinestetik. Mungkin nanti bagi anak-anak BPSM misalnya pada saat diberikan itu aktif sekali. Nah, ini dia belajar secara kinestetik, ya, menyukai praktek, percobaan dan sebagainya. Demikian pula untuk pelajaran yang lain seperti di lab nanti, kalau kalian mata pelajaran simulasi digital, karena semua program kalian harus menerima nanti di kelas 10
Nah, itu kesempatan nanti kalian bisa memadukan ketiga model belajar itu di laboratorium komputer tentunya. Nah, selain tiga model belajar tadi, ini saya berikan sedikit tentang trik. Ada 10 trik atau tips jitu bagaimana supaya belajar kalian efektif, efisien, dan berkualitas. Efektif, efisien, berkualitas. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Berdoa itu sangat penting karena kalian sebagai manusia tidak lepas keberhasilan kalian itu campur tangan Sang Pencipta. Jadi pada saat berdoa dengan sungguh-sungguh kalian minta kepada Sang Pencipta supaya mendapat keberkahan ilmu. Nah, makanya perlu yang pertama berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tentukan tujuan kalian belajar. Belajar kalian tadi untuk apa? Nah, tentunya ketika kalian memilih masuk SMK setelah lulus dari SMP itu, kalian sudah punya gambaran, punya tujuan untuk apa saya. Meskipun nanti di GI ini kalian sudah dipersiapkan untuk menjadi, seperti yang saya katakan, menjadi tenaga kerja yang profesional, yang tampil. Tapi kalian harus itu pada saat belajar tentukan tujuan belajar untuk apa, ingin mencapai apa, atau ingin menguasai apa dari suatu materi yang ingin kalian pelajari. Kemudian tentukan target. Nah, target kalian saya nanti harus belajar sampai mana, itu harus ditentukan. Tentukan target yang memang ingin dicapai dalam belajar. Itu yang ketiga. Yang keempat, buatlah jadwal belajar dan taati jadwal itu. Kalian harus sudah punya program jadwal. Misalnya saya belajar karena kalian nanti kalau PBM sudah bisa tatap muka dari sekolah ini sekitar jam 3:30, pulang sudah lelah, maka tentukan jadwal belajar. Mungkin setelah maghrib, setelah kalian istirahat maghrib, setelah sholat maghrib ada belajar selama 30 sampai 60 menit misalnya. Itu namanya membuat jadwal, tapi itu harus ditaati dan dilaksanakan. Nanti kalau masih belajar secara dalam jaringan, belajar dari rumah, tetap juga jadwal nanti diikuti jadwal dari sekolah, kemudian kapan kalian istirahat, kapan kalian mengulang kembali materi-materi yang diajarkan oleh Bapak. Kemudian istirahat cukup. Nah, yang kelima, jadi meskipun belajar ya kita punya jadwal, punya trik, tetap harus istirahat cukup. Kemudian yang keenam, membuat ringkasan. Nah, ini membuat ringkasan itu penting ternyata. Jadi materi-materi apa, hal-hal penting apa yang perlu dicatat, yang perlu dipelajari dari berbagai sumber tadi. Buat ringkasan singkat-singkat, tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, kondisikan ruang belajar yang nyaman. Ya boleh ruang belajar sekaligus dengan kamar tidur kan, tidak masalah itu. Tapi yang penting nyaman bagi kalian untuk belajar. Dan kondisikan ruang belajar agar kalian nyaman untuk belajar. Kemudian yang ke-8, jauhkan semua gangguan. Nah, ini apa saja gangguan? Nah, bagi anak yang tipenya visual tentunya tidak suka kalau belajar sambil ada suara-suara radio atau musik televisi. Nah, itu jauhkan dari situ. Ini tergantung, menjauhkan gangguan itu tergantung dari tipe kalian belajar tadi. Dan ketika silakan kalian pilih mana tipe yang memang kalian pahami diri kalian, yang memang bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang jelas trik yang keempat, yang ke-8 ini memang menjauhkan dari semua gangguan, itu sangat bergantung. Ada yang ingin belajar dengan tenang, tentunya tidak suka hal-hal bising. Nah, itu. Kemudian yang ke-9, kenali tipe belajarmu tadi ya. Kenali tipe belajarmu, visual, auditorial, atau kinestetik. Kemudian yang ke-10, terakhir, jangan bosan untuk membaca dan membaca, karena bagaimanapun mudah itulah. Membaca itu ibarat membuka jendela dunia. Jadi seorang membaca literasinya terus
Mungkin kalian sudah mendengar bahwa ujian nasional dihapus oleh Pak Menteri kita. Tapi sebagai pengganti ujian nasional tetap ada asesmen. Asesmennya berupa apa? Asesmen literasi, numerasi, dan karakter. Nah, berarti modalnya, bekalnya sejak kelas 10 ini kalian harus banyak, jangan bosan-bosan membaca. Ya, sambil kadang-kadang membaca sambil melihat hiburan nggak apa-apa, tapi tetap jangan bosan membaca, mengulang bacaan, jangan malas untuk membaca, terus giat membaca agar wawasan kalian semakin luas dan luas. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya ada tugas yang harus kalian selesaikan begini. Saya ingin memang nanti setiap siswa ya, setiap kalian menyampaikan di pekerjaan kalian tipe belajar yang bagaimana yang kalian miliki, tulis saja dengan alasannya. Boleh pilih dari salah satu itu atau mungkin perpaduan dari 2 atau 3 tipe. Itu yang pertama. Jadi saya ingin tahu tipe belajar kalian ya, apakah visual, apakah audio atau kinestetik, ataukah perpaduan dengan 2 tipe. Boleh. Itu yang pertama. Jadi saya ingin kalian menuliskan tipe belajar yang memang kalian miliki dan alasannya apa. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan berikut ya secara individu. Ini tugasnya nanti bisa disampaikan ke kelas. 1. Apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Kalau suka membaca ada alasannya, kalau suka bercerita ada alasannya, kalau suka menghafal ada alasannya. Yang kedua, kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Oh ya, belajar itu memang bisa individu, bisa kelompok. Kalian lebih suka yang individu atau yang sendiri? Yang ketiga, apakah kamu tahu teknik mencatat? Mencatat yang baik. Tadi membuat akun sudah saya sebut. Kemudian, apakah kamu yang keempat butuh banyak waktu untuk belajar? Banyak waktu atau sedikit waktu? Itu pilihan. Kemudian yang kelima, apakah kamu membaca sumber lain? Selama ini ketika di SMP tidak apa-apa. Selain buku pelajaran, apakah kamu secara individu melengkapi pengetahuanmu dengan sumber lain selain buku pelajaran? Demikian anak-anak ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, semangat jaga kesehatan. Nanti kalau kita sudah bisa tatap muka, maka kita akan bertemu di sekolah. Demikian ya, sebelum saya akhiri ya, maju bersama SMK PGRI Nangmala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.